Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juarsi Aulia Salsabila, NIM L0411711001. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai proposal saya tentang bagaimana saya melakukan penyuluhan ini, kegiatan-kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, serta di daerah mana saya akan melakukan penyuluhan ini. Nah, pertama-tama judul dari kegiatan penyuluhan saya yaitu penyuluhan mengenai pentingnya mangrove bagi perikanan dan laut yang berkelanjutan di daerah Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Nah, jadi yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut karena yang pertama, Indonesia itu merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah 3/4 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Nah, Kabupaten Takalar itu juga merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Nah, dan akhir-akhir ini di laut Galesong Utara, Kabupaten Takalar itu sering terjadi abrasi. Nah, abrasi yang mengakibatkan banyaknya rumah-rumah warga yang rusak parah akibat abrasi tersebut. Nah, hal yang menjadi kendala di daerah pesisir dan laut Kabupaten Takalar ini yaitu masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang tentang pentingnya mangrove bagi laut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah untuk menangani masalah ini. Yang pertama, mahasiswa di sini bisa bertindak sebagai penyuluh, memberikan arahan bagaimana sebenarnya dan apa-apa yang harus dilakukan untuk mengurangi abrasi di daerah Galesong Utara, Kabupaten Takalar, serta mahasiswa juga ini bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi mereka. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya mangrove untuk perikanan dan laut yang berkelanjutan di daerah Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Yang kedua itu melakukan penanaman mangrove. Nah, seperti kita ketahui bahwa mangrove itu memiliki banyak fungsi, diantaranya dapat mencegah abrasi, erosi, dan juga dapat menjadi rumah-rumah bagi ikan. Nah, adapun hal yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan pesisir ini yaitu adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mangrove dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebersihan laut agar bisa terhindar dari ancaman-ancaman laut yang dapat merugikan mereka sendiri. Nah, adapun landasan dari kegiatan penyuluhan perikanan ini, yang pertama, kondisi pesisir Laut Galesong Kabupaten Takalar. Nah, kondisi Laut Galesong Kabupaten Takalar ini bisa dibilang sudah kurang produktivitasnya. Kenapa? Karena sudah mengakibatkan ancaman bagi masyarakat yang bermukim di daerah tersebut, serta Laut Galesong Utara itu sudah dikeruk pasirnya dan dijadikan sebagai timbunan di CPI atau Center Point Indonesia yang berada di daerah Pantai Losari, dan juga abrasi atau pengikisan darat, intrusi air laut yang membuat warga Galesong Utara Kabupaten Takalar itu cemas. Kenapa? Karena air-air ini sudah sangat banyak, bahkan puluhan rumah yang rusak akibat abrasi tersebut. Nah,
Bahkan ada beberapa pemakaman yang rusak akibat adanya abrasi tersebut, sampai-sampai ada beberapa kuburan yang sudah terlihat kain putihnya. Dan upaya yang dilakukan masyarakat Galesong Utara Kabupaten Takalar itu seadanya, yaitu dengan memasukkan pasir di dalam karung dan menaruhnya di daerah pesisir untuk mengurangi gelombang air yang masuk di permukiman mereka. Nah, ini membuktikan bahwa memang dibutuhkannya penanaman mangrove dan pelestarian mangrove di sana. Kenapa? Karena mangrove ini memiliki fungsi, yaitu salah satunya itu mencegah abrasi. Nah, oleh karena itu, saya mengambil judul ini agar supaya masyarakat di sana lebih memahami dan mengetahui pentingnya mangrove untuk perikanan dan laut yang berkelanjutan. Nah, adapun khalayak sasaran yang menjadi sasaran saya dalam menyuluh itu, yaitu seluruh warga Galesong Utara Kabupaten Takalar. Selanjutnya, setelah semua kegiatan telah dilakukan, ada baiknya tim penyuluh itu melakukan evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatannya itu bisa berupa wawancara. Nah, wawancara itu dilakukan sebagai pandangan hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, melakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya antusias masyarakat sebagai peserta dalam penyuluhan ini. Terus evaluasi terhadap tim sendiri. Nah, jadi tim sendiri itu melakukan evaluasi mengenai apa saja kendala-kendala dan bagaimana sebaiknya penyuluhan ke depannya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari proposal saya dan kegiatan-kegiatannya serta yang lainnya. Mohon maaf, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.